Sibaku didirikan dengan berdarah-darah, dengan penuh perjuangan yang sangat tidak mudah, sehingga patutlah kita sebagai kepengurusan yang baru untuk senantiasa melanjutkan perjuangan para sesepuh Sibaku untuk selalu berkomitmen dalam memajukan perguruan silat Bambu Kuning. Pencak silat di Kabupaten Kendal terus melesat. Tidak berlebihan jika Kendal ke depan bertekad dan siap menjadi pusat wisata budaya pencak silat, utamanya kabupaten atau kota pesilat. Untuk itu, koordinasi dan silaturahmi antar atlet maupun perguruan pencak silat menjadi kunci utama dalam memajukan seni bela diri warisan budaya asli bangsa Indonesia ini. Ketua Umum Pengurus Cabang atau Pengcap Ikatan Pencak Silat Indonesia, atau IPSI Kabupaten Kendal Muhammad Tommy Fadlur Rahman, atau akrab disapa Gus Tommy menegaskan hal itu dalam amanatnya saat pelantikan dan rapat kerja pengurus perguruan silat Bambu Kuning atau Sibaku periode 2022 hingga 2027 di ruang laboratorium komputer Desain Grafis SMK Harapan Mulia, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 2 Oktober 2022 siang. Gus Tommy mengungkapkan, IPSI Kendal mengalami kemajuan yang luar biasa dalam tata kelola organisasi dan administrasi. Sebanyak 14 perguruan silat yang ada saat ini akan diverifikasi setiap periodik, sehingga nantinya ada keterbukaan dan transparansi untuk memajukan pencak silat di Kendal. Dalam pandangannya, Sibaku merupakan salah satu perguruan silat asli Kabupaten Kendal, yang sepanjang perjalanannya sejak terbentuk 18 Mei 1983 silam telah banyak melahirkan atlet berprestasi. Untuk peningkatan kualitas, Gus Tommy juga mendorong agar perguruan silat terus meningkatkan jam terbang dengan pelaksanaan kejuaraan. Minimal bisa menggelar pertandingan secara internal untuk membentuk atlet yang lebih baik. Melalui kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis di bawah naungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal juga telah mempersiapkan program pembinaan pencak silat sebagai salah satu wisata pilihan, khususnya wisata budaya. Saya berharap dengan adanya kepengurusan yang baru ini, ke depan Sibaku bisa lebih berkontribusi khususnya untuk dunia pencak silat Kabupaten Kendal, dan saya berharap bahwa atlet-atlet yang diproduksi oleh Sibaku bisa mendunia dan mengharumkan nama Kabupaten Kendal. Amin. Pesan saya yang penting untuk kemajuan adalah komunikasi dan konsolidasi. Tetap jaga silaturahim. Ada prinsipnya karena salah satu program Bupati itu adalah industri, yang kedua adalah peningkatan di bidang wisata. Wisata salah satunya ada wisata pilihan, di mana pencak silat tersebut termasuk di dalam wisata pilihan. Dan memang di dalam Dinas Pariwisata ada namanya program itu Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Dan yang sudah berjalan tahun-tahun kemarin, biasanya ada anggaran untuk pembinaan. Nah, misalkan daripada perguruan pencak silat ini bisa turut serta untuk mengikuti program tersebut, setidaknya itu juga bisa menjadi sebuah pembinaan, karena pencak silat di samping prestasi dan keatletan itu juga merupakan budaya yang memang harus kita jaga dan harus kita besarkan. Saya berharap bahwa Kabupaten Kendal ke depan, dan itu mungkin tidak hanya mimpi saya, hampir semua mimpi daripada pendekar dan sesepuh, Kendal nanti akan menjadi kabupaten pesilat atau kotanya para pesilat. Sementara Guru Besar Sibaku Zainal Arifin berpesan kepada pengurus perguruan Sibaku Kendal periode 2022 hingga 2027 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan tidak menyimpang aturan perguruan. Zainal berpesan, anggota Sibaku ojo rumongso biso, nanging biso horumongso. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Selain itu, pantang bersikap adigang, adigung, adiguno, yang bermakna manusia hendaknya tidak mengandalkan dan menyombongkan kelebihan yang dia miliki. Adigang bermakna kekuatan, adigung berarti kekuasaan, dan adiguno bermakna kepandaian. Jangan sampai anggota atau pendekar Sibaku hanya menjadi tong kosong berbunyi nyaring. Menurutnya, pencak silat bukan hanya bela diri, tapi membangun badan agar sehat jasmani dan rohani. Pengurus Sibaku diminta membuat program jangka pendek, menengah,
dan panjang dengan menciptakan atlet yang bisa mengangkat perguruan dan IPSI Kendal. Untuk internal, Zainal menekankan pengembangan perguruan. Sedangkan eksternal, harus mendukung pengembangan IPSI Kendal dan bersama-sama mewujudkan Kendal sebagai kabupaten atau kota pesilat. Penuh harapan bahwa kepengurusan yang baru ini akan membuat tata tertib administrasi serta akan menciptakan suatu kualitas atlet untuk memperkuat posisi yaitu perguruan silat Bambu Kuning maupun IPSI Kabupaten Kendal agar prestasi IPSI Kabupaten Kendal di ajang dunia persilatan baik provinsi maupun nasional ini akan mendapatkan suatu prestasi yang sangat baik sekali. Perlu diketahui bahwa pencak silat merupakan suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita gali dan kita kembangkan agar pencak silat ini tidak hilang, tidak musnah ketinggalan kemajuan zaman. Karena ini merupakan suatu kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu tembung budi dan doyo. Budi artinya pola. Doyo mendapatkan suatu kekuatan. Maka baik pengurus perguruan silat Bambu Kuning, pengurus IPSI Kabupaten Kendal apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembinaan para atlet pencak silat di Kabupaten Kendal ini akan mencapai suatu tujuannya, yaitu menciptakan atlet yang berbudi luhur, yang baik sesuai dengan harapan perguruan maupun harapan pengurus IPSI Kabupaten Kendal. Untuk andalan perguruan silat Bambu Kuning adalah gerakan-gerakan jatuan. Gerakan jatuan yang sangat mendominasi di dalam perguruan silat Bambu Kuning atau di ajang dunia persilatan. Ini yang sangat penting sekali. Kemudian untuk skill, ini sangat penting. Baik untuk speednya, kecepatannya yang gunanya untuk mendahului gerakan lawan, ketahanannya untuk mempertahankan fisik dari babak awal sampai babak yang akhir. Artinya apa? Harus bisa menjaga fisik yang sangat baik. Jadi babak awal sampai akhir itu terkait dengan ketahanan. Maka dari itu skill atau kemampuan dari atlet itu sendiri perlu pembinaan yang sangat baik dan intensif. Demikian. Ketua Umum Sibaku Kendal periode 2022 hingga 2027 Eti Nulia Sawitri mengatakan, program pertama yang akan dilakukan adalah pembenahan administrasi dan kelembagaan. Dia bertekad meneruskan perjuangan pendiri untuk memajukan perguruan Sibaku menjadi lebih baik. Eti berharap selalu dibantu dan didampingi dalam perjalanan kepengurusan, baik dari guru besar, pendiri, dan pendekar utama, termasuk dari jajaran pengurus IPSI Kendal. Baik, untuk agenda utama, untuk dalam waktu dekat ini, kepengurusan yang baru akan fokus kepada pembenahan internal terkait akomodir pelatih-pelatih untuk segera kami kembangkan, membuka pangkalan-pangkalan baru guna menciptakan atlet-atlet yang lebih baik dan berkualitas. Selain Ketua Umum Pemcap IPSI Kabupaten Kendal Muhammad Tommy Fadlur Rahman dan Guru Besar Sibaku Zainal Arifin, pelantikan dan rapat kerja Sibaku periode 2022 hingga 2027 juga dihadiri Dewan Kehormatan Moh Arfani dan Bambang Kristanto, jajaran pengurus dan anggota Sibaku, serta beberapa tamu undangan. Perguruan Silat Bambu Kuning atau Sibaku terbentuk 40 tahun silam, tepatnya 18 Mei 1983 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, dan terus eksis hingga sekarang. Didirikan Zainal Arifin, embrio Sibaku sejatinya sudah ada sejak 1981, sebelum resmi menjadi perguruan dan bergabung dalam IPSI Kendal. Dalam perjalanannya, pada 1990-an, Sibaku membentuk program Satria Muda di sebuah kegiatan malam tirakatan di Kabupaten Pemalang, yang diinisiasi oleh Humaydi, bidang hukum dan advokasi. Bambu Kuning!
kasih.